Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar pada hari ini? Ya, hari ini masih dalam pembelajaran daring ya. Dan kesempatan kali ini anak-anak akan belajar tentang mengenal pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang pertumbuhan manusia, pertumbuhan hewan, dan sekarang adalah perkembangan tentang tumbuhan. Seperti yang sudah-sudah bahwa setiap makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Lalu bagaimana pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu? Ya, perkembangbiakan tumbuhan itu nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif atau tidak kawin dan generatif secara kawin. Vegetatif itu sendiri juga akan dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Kemudian perkembangan vegetatif alami itu apa toh? Ya, perkembangan vegetatif alami adalah perkembangbiakan tidak kawin tanpa bantuan manusia. Alat perkembangbiakannya berasal dari tumbuhan induknya. Lalu tadi perkembangan vegetatif alami dibagi menjadi banyak sekali. Ada yang pertama dengan cara spora, umbi, rizoma, geragih, dan juga tunas. Spora, umbi, rizoma, geragih, tunas itu adalah perkembangbiakan secara vegetatif alami. Ya, diingat ya. Lalu kita akan bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan spora. Adakah anak-anak yang tahu spora itu apa? Pada tumbuhan paku terdapat bintik-bintik hitam di daun bagian bawah. Nah, bintik-bintik hitam itu yang disebut dengan spora. Dan dia akan memberikan contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Yang pertama adalah tumbuhan paku, kemudian ada lumut. Ya, betul sekali. Kemudian ada juga jamur. Ya, ketika anak-anak memperhatikan di bagian bawah daun-daun tumbuhan ini, maka akan terdapat bintik-bintik hitam yang disebut dengan spora. Jelas ya? Kemudian perkembangbiakan vegetatif alami lainnya adalah umbi. Umbi adalah bagian tanaman yang menggembung dan tertanam di dalam tanah. Umbi tersebut dibagi menjadi tiga, ada umbi lapis, umbi akar, dan juga umbi batang. Kita akan bahas satu persatu yang termaksud dengan umbi lapis. Umbi lapis adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis memiliki bentuk yang berlapis-lapis, menggelembung, dan memiliki sisik-sisik daun. Umbi yang berlapis-lapis itu di bawahnya tumbuh akar. Ya, yang pertama adalah contohnya bawang merah, betul, ada juga bawang bombay. Dua tersebut berkembang biak dengan umbi lapis. Kemudian ada umbi akar. Apa yang disebut umbi akar? Umbi akar adalah akar yang membesar dan berisi cadangan makanan. Contohnya adalah singkong, kemudian wortel, ya betul sekali, dan juga ada itu namanya lobak putih. Itu adalah ketiga contoh tanaman atau tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar. Kemudian yang selanjutnya, vegetatif alami lainnya adalah tunas. Tunas adalah anakan yang muncul di samping induknya. Contohnya adalah tumbuhan cocor bebek, pisang, dan juga bambu. Ketika anak-anak melihat di sampingnya akan ada tumbuhan kecil, itu disebut anakannya yang berkembang biak dengan cara tunas. Kemudian yang selanjutnya adalah geragih atau stolon. Geragih atau stolon adalah batang yang menjalar di permukaan tanah. Anak-anak sering mendapatkannya atau melihatnya di lingkungan sekitar juga ada, yaitu rumput teki. Kemudian ada juga strawberry. Ya, betul sekali. Kedua tumbuhan ini berkembang biak dengan cara geragih. Kemudian ada rizoma. Rizoma itu apa? Rizoma adalah akar tinggal yang merupakan batang yang menjalar di bawah tanah. Contohnya apa? Ya, contohnya adalah tumbuhan-tumbuhan apotek hidup. Jahe, lengkuas, temulawak, kunyit. Mereka berkembang biak dengan cara rizoma. Jadi silakan dihafal. Ketika nanti ada pertanyaan, sebutkan tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma. Anak-anak pasti bisa menjawabnya. Yang kemudian kita memasuki pada perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan yang dibantu oleh manusia, ya. Apa saja ya kira-kira? Silakan anak-anak simak dengan baik-baik. Yang pertama adalah setek, kemudian mencongkok, ada okulasi, kemudian mengenten, ada juga merunduk, dan ada juga kultur jaringan. Silakan anak-anak baca di halaman
Silakan anak-anak baca di halaman 179 sampai dengan 181. Semua penjelasan tentang vegetatif buatan ada di buku paket. Silakan dibaca secara seksama sehingga anak-anak bisa mengerti dan memahaminya. Jika ada yang belum bisa ditanyakan dengan Bu Nanda. Kemudian ada tugas. Silakan diperhatikan yang pertama, membaca perkembangbiakan vegetatif buatan paket halaman 179 sampai 181 yang sudah Bu Nanda sampaikan tadi. Kemudian tugas yang selanjutnya adalah nomor 2, carilah 4 daun dari pohon yang berbeda di sekitar rumahmu. Nomor 3, tempelkan daun tersebut di buku gambarmu, beri keterangan di bawahnya nama daun dari pohon apa dan jenis perkembangbiakannya apa. Minta bantuan orang tua atau orang yang ada di rumah ya. 4 daun yang berbeda pohon di sekitar rumah, pasti ada di sekitar rumah anak-anak, pasti tumbuh banyak sekali tumbuhan dan tanaman. Silakan dicari 4 daun dari pohon yang berbeda lalu diberi keterangan di bawahnya dan Bu Nanda tunggu di WA Bu Nanda. Cukup sekian pembelajaran dari Bu Nanda pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan kepada anak-anak semuanya tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.